Jam 2 siang di kantor, mata mulai berat, punggung mau rebahan, dan otak mendadak lemot saat harus meeting. Sering ngalamin? Banyak yang ngira ngantuk siang hari itu wajar karena capek kerja. Padahal, secara medis, itu adalah food coma. Reaksi peradangan saraf akibat apa yang kamu makan jam 12 siang tadi. Di momen Hari Bawa Bekal Nasional ini, kita akan membongkar biokimia di balik kotak bekalmu. Bagaimana merakit bekal makan siang yang membuat otakmu tajam sampai sore, rahasia neuron oreksin, dan trik urutan makan yang benar tanpa harus menyiksa lidah. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali. Saya Dr. Indra Gunawan. Tradisi membawa bekal ke kantor itu sangat bagus, lebih hemat, dan lebih bersih. Tapi, kalau isi bekalmu persis sama dengan menu kantin, nasi segunung, mie goreng sebagai lauk, dan sepotong ayam kecil, kamu sebenarnya sedang menyabotase produktivitasmu sendiri. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di otakmu saat rasa ngantuk tak tertahankan itu menyerang setelah makan siang. Kerja jam 2 siang bawaannya pengen tidur terus, berhenti nyalahan AC kantor, salahin menu makan siangmu. Ngantuk parah habis makan siang itu namanya postprandial somnolence atau carbs coma. Kalau bekal makan siangmu isinya karbohidrat semua, nasi putih banyak, lauknya mie atau kentang balado, gula darahmu akan meroket naik. Saat gula darah naik drastis, otak akan mematikan sebuah sel saraf yang bernama oreksin. Neuron oreksin ini tugasnya bikin kamu melek dan fokus. Kalau dia dimatikan oleh gula, otomatis kamu langsung teler dan menguap terus. Solusinya, kurangi porsi karbohidrat di bekalmu dan perbanyak protein. Protein justru akan menyalakan alarm oreksin ini kembali. Mari kita bedah anatomi rasa kantuk ini di tingkat seluler. Di dalam hipotalamus otak kita, ada sekelompok sel saraf spesifik yang disebut neuron oreksin atau hipokretin. Analogi medisnya, oreksin ini adalah saklar lampu utama di otakmu. Kalau saklar ini nyala, kamu ceria, melek, dan sangat fokus. Kalau saklar ini mati, kamu langsung masuk ke mode standby atau tidur. Para ilmuwan menemukan bahwa neuron oreksin ini sangat sensitif terhadap nutrisi yang mengalir di dalam darah. Glukosa murni, misalnya gula darah dari nasi dan tepung, adalah obat bius bagi oreksin. Saat gula darah melonjak tinggi, aktivitas oreksin langsung dibungkam. Sebaliknya, asam amino dari protein seperti telur, ayam, ikan adalah stimulan terkuat untuk oreksin. Asam amino mencegah glukosa mematikan saklar tersebut. Inilah alasan ilmiah kenapa makan siang tinggi protein membuatmu merasa waspada, sedangkan makan siang tinggi karbo membuatmu mati lampu. Sekarang kita tahu bahwa protein adalah kunci biar nggak ngantuk. Terus, gimana cara merakit porsi bekal yang tepat saat kita menyiapkan makanan di pagi hari? Hari Bawa Bekal Nasional. Udah tahu belum? Komposisi kotak bekal yang bikin metabolisme kamu bakar lemak seharian? Tinggalkan gaya lama nasi setengah kotak, lauk seiprit. Ganti dengan rumus metabolic lunchbox. Bagi kotak bekalmu jadi 3 bagian. Bagian paling besar, yaitu 50% dari kotakmu, wajib diisi lauk protein. Ayam, telur rebus, ikan, atau tempe bacem. Bagian 30%-nya diisi dengan serat sayuran hijau. Nah, sisa pojokan kecilnya atau sekitar 20% baru kamu isi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi. Porsi protein yang dominan ini akan mengunci hormon laparmu. Kamu nggak akan kepikiran nyari camilan gorengan atau es kopi susu manis jam 3 sore nanti. Komposisi bekal 50% protein ini ditekankan dalam longevity medicine karena pengaruhnya pada hormon kenyang di usus kita. Saat kamu makan protein dalam jumlah besar di siang hari, usus halus akan memicu pelepasan 2 hormon dewa, GLP-1 atau glucagon-like peptide 1, dan PYY atau peptide YY. Kedua hormon ini bertindak seperti satpam yang mengerem laju pengosongan lambung. Makanan akan ditahan lebih lama. Selain itu, mereka mengirim sinyal kuat ke batang otak yang mengontrol nafsu makan. Analogi kesehariannya, karbohidrat itu seperti membakar kertas koran. Apinya besar tapi cepat habis.
Sejam kemudian, kamu lapar lagi. Sedangkan protein itu seperti membakar balok kayu jati, menyalanya pelan, hangatnya stabil, dan tahan sampai jam pulang kantor. Ngomong-ngomong soal bedah jurnal dan sains, buat kamu yang ingin ikut menentukan topik medis apa yang saya bahas minggu depan, dan dapat prioritas balasan komentar, klik tombol join atau gabung di bawah video ini sekarang. Dukungan membership kamu sangat krusial untuk menjaga channel ini tetap independen dan 100% objektif tanpa intervensi pihak luar. Mari bergabung di komunitas eksklusif kita. Lanjut, bagaimana kalau saya terpaksa beli nasi penyetan atau pesen lauk dari warung Padang di dekat kantor? Ada nggak trik biar nggak ngantuk? Terpaksa makan siang pakai nasi putih banyak dan lauk seadanya? Pakai trik food order atau urutan makan ini. Aturan emasnya, jangan sentuh nasinya duluan. Makanlah sayurannya sampai habis terlebih dahulu. Setelah sayurnya habis, makan lauk protein dan lemaknya, misalnya ayam, ikan, telur. Terakhir, baru kamu suap nasinya. Serat sayur yang masuk duluan akan membentangkan jaring pelindung di ususmu. Saat nasi masuk belakangan, jaring ini akan memperlambat perubahan nasi menjadi gula darah. Gula darah landai, nggak ada insulin spike, dan kamu selamat dari ngantuk jam 2 siang. Mekanisme urutan makan ini disebut enkapsulasi karbohidrat. Serat dari sayur akan berubah menjadi gel kental di lambung. Kalau kamu makan nasi putih setelah gel ini terbentuk, butiran pati dari nasi akan terperangkap di dalam jaringan gel tersebut, sehingga enzim pencernaan melambat. Banyak yang protes ke saya, "Dok, makan nasi putih tok di akhir itu rasanya hambar dan nggak enak." Saya sangat paham, tetapi kita harus objektif. Secara biokimia, memakan karbohidrat murni di urutan paling akhir adalah gold standar yang nggak bisa ditawar untuk meredam glukosa. Namun, sebagai solusi praktis agar kamu tetap bisa menikmati makanan, lakukan ini. Pastikan sayur dan sebagian besar proteinmu udah ditelan duluan untuk membangun jaring pelindung tadi. Sisakan sepotong kecil lauk atau sedikit kuah bumbu, barulah kamu makan nasimu bersamaan dengan sisa lauk penolong rasa tersebut. Ini adalah solusi di tengah-tengah antara mempertahankan disiplin metabolisme dan mempertahankan selera makan. Sobat sehat, merakit bekal makan siang bukan sekedar urusan kenyang, tapi urusan menjaga arsitektur kelistrikan otakmu agar tetap produktif. Di Hari Bawa Bekal Nasional ini, mari kita ubah kebiasaan. Jangan biarkan nasi menidurkan neuron oreksinmu, dominasi kotak bekalmu dengan protein, dan disiplinkan dirimu dengan urutan makan. Tulis di kolom komentar, menu bekal apa yang sering bikin kamu ketiduran di kantor. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, atau gunakan fitur super thanks di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.